Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Aditya Nugroho. Pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi disertai awan panas pada Rabu siang. Hingga berita ini dikabarkan, awan panas guguran masih terus berlangsung dan telah mencapai 8 km ke arah Curah Kobokan. Awan panas guguran Gunung Semeru terpantau sangat jelas dari Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Sesuai laporan dan peringatan dini dari Pos Pantau Gunung Api Semeru, erupsi Gunung Semeru terekam dengan amplitudo 25 hingga 38 mm. Hingga menjelang sore, jarak luncur awan panas terus meningkat tajam hingga 8 km ke arah Besuk Kobokan. Sehingga petugas pos pantau BPBD di Curah Kobokan segera meninggalkan lokasi. Beberapa saat sebelum awan panas menerjang, semua penambang pasir dan masyarakat telah meninggalkan lokasi. Ini dapat dilihat bagaimana awan panas guguran Gunung Semeru yang terpantau sangat jelas bahkan sampai ke jalan-jalan. Hingga berita ini dikabarkan awan panas guguran masih terus terjadi dan telah mencapai 8 km ke arah Curah Kobokan. Anda dapat melihat gumpalan awan panas guguran yang masih terus terjadi. Awan panas guguran Gunung Semeru ini terpantau sangat jelas dari Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Laporan dan peringatan dini juga dikeluarkan dari Pos Pantau Gunung Api Semeru. Erupsi Gunung Semeru ini terekam dengan amplitudo 25 hingga 38 mm. Gelap total lor. Gelap lor. Hati-hati yang di bawah lor. Hingga menjelang sore, jarak luncur awan panas terus meningkat tajam hingga 8 km ke arah Besuk Kobokan. Hal ini membuat petugas pos pantau dan BPBD di Curah Kobokan juga segera meninggalkan lokasi. Sudah mau melewati jembatan Gedang Perak lor. Yang di bawah hati-hati. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Wawan Sugiarto. Bagaimana dengan aktivitas Semeru pada sore hari ini? Wawan, silakan. Baik Aditya, bisa saya kabarkan langsung dari Pos Pantau Gunung Semeru di Gunung Sawur, yang juga merupakan salah satu titik pengungsian masyarakat dari Dusun Kebonsek ke Desa Sumberwuluh dan sebagian Dusun Kajar Kuning Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Di lokasi saya mengabarkan saat ini sedang terjadi hujan lebat, dan untuk pantauan Gunung Semeru secara visual memang tidak terlihat, namun beberapa saat yang lalu saya sempat masuk ke pos pantau untuk melihat seismik. Jadi artinya meskipun secara visual Gunung Semeru tidak terpantau, tapi seismik di pos pantau ini menunjukkan adanya aktivitas atau fase erupsi Semeru yang masih terjadi. Dan pada pukul 17.00 tadi dari PVMBG juga menyatakan status Gunung Semeru ditingkatkan dari aktivitas waspada atau level 2 menjadi awas atau level 4. Untuk jarak luncur, beberapa menit yang lalu juga terpantau sudah melebihi dari 16 km atau sudah melewati jembatan Perak yang dulunya sempat putus akibat erupsi tahun 2021. Sementara itu untuk saat ini belum ada laporan apakah awan panas guguran yang terjadi hari ini itu mengarah ke pemukiman atau tidak. Hingga sejauh ini memang belum ada laporan, termasuk apakah ada korban yang dilaporkan jatuh akibat peristiwa ini, Aditya. Wawan, tadi kan kami masih mendapatkan informasi jarak luncurnya sekitar 8 sampai 8,5 km gitu ya, jarak luncur radius dari awan guguran ini. Sekarang sudah sampai di 16 km, betul begitu? Ya,
Jadi untuk jarak luncur saat ini sudah melebihi dari batas yang direkomendasikan dari PVMBG di level waspada itu yakni 8 km. Saat ini sudah melebihi dari 16 km. Bahkan dari rekomendasi PVMBG jarak aman untuk masyarakat pada status awas yang sudah ditetapkan sejak pukul 17 tadi ini ditingkatkan menjadi 20 km. Jadi sejauh ini memang belum ada laporan apakah ada dampak dari terjadinya awan panas guguran saat ini karena tim di lapangan masih terus melakukan pemantauan dan asesmen baik di wilayah Pronojiwo, yakni di dusun Sumbersari, Desa Cipiturang maupun di sepanjang hilir Sungai Curakoboan di Desa Sumberwolo hingga ke pesisir pantai selatan yakni di Kecamatan Pakirian. Aditya. Baik, di jarak luncur tadi 16 sampai 20 km, apakah di sekitar situ ada permukiman warga atau aktivitas warga juga terjadi di radius 16 sampai 20 km itu? Ya, pada radius 16 km ini di sisi utara, terutama di sisi utara sungai memang ada bermukim masyarakat dusun Kampung Renteng juga dusun Kamar Kajang, tapi informasi yang saya terima masyarakat juga sudah melakukan evakuasi mandiri mengantisipasi terjadinya bencana susulan yakni bahaya sekunder Gunung Semeru berupa banjir lahar, mengingat saat ini di lokasi saya mengabarkan Posko pengungsian yang saat ini pos pantau yang dijadikan posko pengungsian oleh warga. Dapat terdengar jelas ya Ibu? Iya, karena saya sedang menuju ke sana ini, Mas. Baik, baik. Baik, Ibu, lalu upaya apa saja yang sudah dilakukan tadi selain imbauan, kemudian mengeluarkan surat edaran, apakah juga sudah ada petugas yang juga memang turun langsung ke lapangan untuk membantu proses evakuasi terhadap warga-warga yang berada di radius luncuran awan panas guguran ini? Iya, timnya BPBD sudah ada di lokasi, membantu warga, kemudian menjaga jalan yang berbahaya agar masyarakat tidak melewati, seperti menuju ke arah Curakoboan atau jembatan Curakoboan, dan kemudian termasuk di Karangmenjangan itu juga sudah mendekati, awan panasnya sudah mendekati di situ dan warga tidak boleh lewat. Karena ada juga masyarakat yang masih saja ingin lewat begitu. Ini berbahaya dan sudah ditunggu oleh Kepala BPBD, KBBBD ya. Kemudian saya juga sudah akan segera melalui Dinas Sosial mendirikan dapur umum di tempat pengungsian, dan saya juga sudah berkoordinasi dengan PMI untuk juga mendirikan dapur umum. Saat ini saya sedang menuju pos pantau Gunung Sawur bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim. Baik. Bersama Pak Wabuk. Ada berapa posko pengungsian yang disiapkan di 2 kecamatan ini, Bu? Ada beberapa yang itu saya sudah kita siapkan sebagai zona aman. Baik. Sudahkah ada laporan juga dari lapangan berapa banyak warga yang mengungsi di sejumlah posko pengungsian yang saat ini sudah didirikan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang? Ada kurang lebih 5 dusun. 5 dusun itu ya sekitar 500-an lah di beberapa tempat ya. Baik, artinya warga dari... Saya juga sudah menghimbau kepala puskesmas terdekat untuk siap dan untuk melihat kesehatan masyarakat yang sedang mengungsi ya, karena ini masalah psikis. Baik. Apakah juga disiapkan masker, Bu? Mengingat ini kita lihat luar biasa luncuran yang mencapai radius 16 km saat ini. Nah, tadi BPBD sudah memberikan masker. Baik. Ini warga di 5 dusun ini memang juga sudah petugas BPBD memang sudah turun ke lapangan untuk mengevakuasi seluruh warga dari 5 dusun ya, Bu, yang memang langsung terdampak dari awan panas guguran Semeru ini. Iya, tapi ada juga yang belum mengungsi. Tapi ini sudah saya minta ke kepala desa untuk lebih keras lagi lah. Baik, sebetulnya dalam kondisi seperti ini apa sih, Bu, yang kerap dihadapi ketika masih ada warga yang belum mau mengungsi, sedangkan kita sudah melihat awan panas guguran yang sudah mencapai radius 16 km ini?
Iya, kadang-kadang warga itu merasa bahwa karena mereka terbiasa melihat itu, jadi mereka ya lebih tenang dari kita gitu loh. Tapi kan ini berbahaya gitu. Jadi ketenangan itu ya harus diikuti dengan kewaspadaan. Saya selalu menyampaikan itu kepada warga. Jangan menganggap bahwa itu hal yang kecil dan biasa begitu. Tetapi ini untuk bisa lebih mengetahui tentang resiko-resiko bahwa kalau pemerintah sudah menetapkan ini status siaga, bahwa mereka juga harus siap siaga, dan kalau status awas ya mereka harus segera meninggalkan rumahnya begitu. Dan insya Allah semua warga sudah manut lah, ini perlahan kita selesaikan ya. Baik, tadi Anda sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kemudian juga TNI untuk mendirikan dapur umum. Berapa banyak Ibu dapur umum yang hari ini sudah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga dari 5 dusun yang mungkin saat ini sebagian besar sudah berada di posko pengungsian? Jadi TNI, saya sudah perintahkan Dinas Sosial juga segera membuka dapur umum dan mereka masih paling sudah cukup. Karena masuk. Baik, selain dapur umum, apakah juga disiapkan posko kesehatan, Bu? Ini kan mengingat awan panas guguran ini yang mengeluarkan abu yang dengan radius yang jarak luncur yang juga cukup jauh ya? Baik, tampaknya sambungan kita terputus. Pemirsa, status Gunung Semeru resmi dinaikkan dari level 3 siaga ke level 4 awas pada Rabu. Kenaikan status ini ditetapkan menyusul intensitas erupsi dari awan panas guguran yang terus meningkat sejak siang. Keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan karena radius sudah lebih dari 16 km. Selain itu, wilayah sektoral sejauh 20 km di sisi selatan Tenggara juga dinyatakan sebagai zona berbahaya karena menjadi jalur luncuran awan panas dan lahar. Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat bahwa tinggi kolom abu erupsi mencapai sekitar 2.000 meter di atas puncak atau 5.676 meter di atas permukaan laut. Kolom abu tampak berwarna kelabu pekat dan condong ke arah utara hingga barat laut mengikuti arah angin. Dan kondisi saat ini juga sedang turun hujan di sekitar Gunung Semeru. Hati-hati yang di bawah, Lur. Ya, kita akan update kondisi terkini. Pemirsa, sudah terhubung bersama kami ada Camat Candipuro, ada Sheila Fajri. Selamat malam, Pak Sheila. Selamat malam, Pak Sheila. Halo. Selamat malam. Oke, baik, suara saya sudah terdengar jelas, Pak Sheila? Mungkin agak kurang besar karena masih terdengar belum terdengar dengan jelas. Baik, Pak Sheila, kami ingin tahu bagaimana kondisi terbaru di Candipuro dan apakah warga di Candipuro ini juga sudah mengungsi, Pak, ke tempat yang lebih aman? Untuk warga di wilayah Kecamatan Candipuro, khususnya di Desa Sumberbulu dan juga di Desa Jugasari sudah mengungsi, apalagi yang dekat dengan jalur aliran lahar Semeru juga sudah mengungsi di Dusun Pondewi dan juga di Dusun Kampung Renteng, di wilayah Kampung Renteng juga sudah mengungsi. Ada yang ke rumah saudaranya, ada juga mengungsi di balai desa. Ada juga beberapa warga mengungsi di kantor Kecamatan Candipuro. Dan untuk kondisi di Gunung Semerunya melalui pos pantau sementara masih terpantau hujan. Jadi warga dihimbau untuk selalu waspada terhadap awan guguran panas susulan dan juga banjir lahar panas. Banjir lahar panas. Begitu.
Pak Sheila, apakah sudah dipastikan bahwa seluruh masyarakat yang berada di Candi Puro ini posisinya sudah tidak ada di kediamannya dan sudah diungsi ke tempat yang lebih aman, Pak? Karena ada kekhawatiran masih ada warga yang menetap di rumah. Untuk penyisiran masih dilakukan sama teman-teman pemerintah desa dan juga dari para relawan, juga pihak-pihak terkait. Sementara untuk yang daerah yang paling rawan terkonfirmasi dan juga terinfokan sudah diungsikan, dan juga wilayah khususnya seperti di Bondeli dan Kampung Renteng sudah kosong. Rumah-rumahnya sudah terinfokan, sudah kosong. Pak Sheila, kami ingin tahu Desa Candi Puro ini posisinya sejauh mana dengan Gunung Semeru, Pak? Untuk wilayah kecamatan ya, wilayah kecamatan Candi Puro yang paling dekat dengan jalur aliran Lahar Semeru itu ada di Desa Sumbermujur, Sumberbulu, dan juga Desa Jugosari. Sedangkan untuk Desa Candi Puro sendiri ada di wilayah tengah-tengah wilayah kecamatan, jadi mungkin tidak berdampak langsung, mungkin relatif lebih aman, dan juga sebagai desa penyangga nih, desa penyangga ketika ada erupsi. Untuk sampai saat ini tadi terpantau aliran juga guguran awan panas sudah mencapai di kilometer sekitar 20. Jadi sampai ke Desa Jugosari. Yang paling dekat itu Desa Sumbermujur, kemudian Desa Sumberbulu, dan juga yang paling jauh Desa Jugosari. Dan informasi dari tim pos pantau untuk erupsi kali ini lumayan besar karena hampir menyerupai dengan erupsi di tahun 2022. Oke. Jadi sampai di kilometer 2, sampai di jaluran sampai 20 km, dan tadi di tim pos pantau sudah menaikkan level Semeru menjadi level 4 dari awas. Oke. Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat, Pak, untuk mengantisipasi semakin ada kekhawatiran begitu bahwa kondisi akan semakin buruk begitu? Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat? Untuk mitigasi dari pemerintah Kabupaten Lumajang kemarin dari tim Kabupaten Lumajang mengadakan rapat koordinasi untuk mitigasi dan pengecekan kekuatan dan juga kondisi di masing-masing wilayah, dan alhamdulillah dari kemarin juga dari Dinas Sosial juga sudah menyalurkan stok sembako di Dusun Sumberlangsep di Desa Jogosari. Dan Dusun Sumberlangsep sendiri itu wilayah yang paling terisolir di wilayah Kecamatan Candi Puro. Dan kemarin dari tim kabupaten juga sudah menyalurkan stok sembako untuk di lumbung sosial di Dusun Sumberlangsep, dan juga ini masih kita koordinasikan dengan tim dari kabupaten untuk penanganan pengungsi yang ada di wilayah Kecamatan Candi Puro. Dan ini masih pendataan jumlah pengungsi, dan nantinya untuk ngedropping bantuan dari tim kabupaten. Oke, sejauh ini Pak ada berapa posko pengungsian yang disiapkan dan posisi posko pengungsian tersebut sejauh mana dari lokasi erupsi Gunung Semeru, Pak? Untuk saat ini yang terpantau titik-titik pengungsian ada di kantor Kecamatan Candi Puro dan juga di Balai Desa Sumberbulu. Sedangkan untuk yang lain warga itu lebih banyak ke rumah saudaranya yang posisinya lebih aman. Oke. Kalau untuk warga Candi Puro dan juga sendiri, di pos pantau sendiri juga ada beberapa pengungsi dari Dusun Kajar Kuning. kalau untuk warga Candi Puro sendiri ada berapa Pak data warga yang kemudian disebar mengungsi ke dua posko pengungsian tersebut? Mohon izin bisa diulangi? Kalau di Candi Puro Pak ada berapa warga yang disebar untuk mengungsi di dua tempat ataupun posko pengungsian itu, Pak? Kalau untuk penyebarannya kita masih kita asesmen, masih pendataan, dan berubah-ubah fluktuatif dengan kondisi yang ada. Oke. Kalau sejauh ini dari Anda sebagai Camat Candi Puro, adakah laporan-laporan keluhan-keluhan warga sejauh ini dan membutuhkan bantuan untuk melakukan evakuasi? Sementara kami juga tetap masih memantau dari jajaran yang ada, dari Destana, Desa Tangguh Bencana, dan juga para relawan, dan juga dari
pemerintah desa, mulai kepala desa dan juga dari perangkat desa. Sementara alhamdulillah terkendali dan juga kondisi di pengungsian juga alhamdulillah kondusif. Tinggal kita menunggu perkembangan situasi dan juga menunggu dropping logistik dari tim kabupaten. Oke, kalau sebelumnya kan statusnya siaga Pak, kemudian ini sudah dinaikkan menjadi status awas begitu. Apakah dari pemerintah setempat sudah memprediksi ini akan terjadi sehingga sudah banyak hal yang disiapkan untuk mengantisipasi ini Pak Sheila? Mungkin belajar dari pengalaman yang kemarin. Belajar dari erupsi yang kemarin, alhamdulillah dari tim Kabupaten Lumajang dan juga jajaran pemerintah dan lintas sektor yang terkait, mitigasi sudah banyak dilakukan, dan juga mulai dari tanda dan juga penyiapan lumbung sosial, kemudian juga penyiapan sumber daya manusianya juga sudah dilakukan. Alhamdulillah, mungkin karena pengalaman sudah ada, gitu, komunikasi sudah lebih lancar. Jadi ketika ada berita ini langsung tersebar dan warga juga sudah bersiap. Oke, himbauan apa yang ingin Anda sampaikan untuk warga Candi Puro tentunya dalam kondisi erupsi Gunung Semeru ini, Pak? Dari kami tetap mengimbau untuk tetap waspada karena potensi kerawanan masih bisa berlangsung. Dan tadi sekitar 1 jam lalu juga AMAK masih di posisi 30. Jadi kemungkinan potensi baik itu erupsi susulan ataupun juga banjir lahar panas juga ada kemungkinan terjadi. Jadi kami tetap mengimbau dan juga memantau baik dari medsos, mungkin juga dari grup WhatsApp yang ada, dan juga sumber-sumber yang bisa dipercaya, apalagi kalau nanti sumber itu dari pemerintah, kami harap dipatuhi karena ada beberapa mungkin ada beberapa warga yang kurang bisa mematuhi sehingga ada beberapa, mungkin tidak banyak warga yang ketika sudah diimbau untuk tidak melewati, sudah diantarkan putar balik, masih bersikeras untuk melewati jalur-jalur yang rawan. Kami tetap mengimbau untuk tetap waspada dan selalu mengikuti perkembangan situasi melalui kanal-kanal resmi pemerintah. Baik, tetap waspada dan tetap jaga keselamatan Anda. Terima kasih Pak Sheila selaku Camat Candi Puro sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih. Yang di bawah hati-hati. Minggir, Revi. Mundur, Rev.